Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan materi teori uang mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Titof Jux Maifani SEME program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dunianto dengan NIM akhir 261. Yang kedua Abdul Rahim dengan NIM akhir 151. Yang ketiga Husin dengan NIM akhir 128. Dan yang keempat Muhammad Wahid Adriansa dengan NIM akhir 274. Yang kelima Indah Sulastri dengan NIM akhir 302. Dan yang keenam Yuliana Masita dengan NIM akhir 310. Dan yang ketujuh Nur Atiroh Lailina dengan NIM akhir 300. Selanjutnya yang kedelapan Dianti Napowi dengan NIM akhir 206. Dan yang terakhir Dwi Susanti Ramadini dengan NIM akhir 307. Adapun materi yang akan dibahas adalah 1. Tentang pengertian uang, 2. Fungsi uang, 3. Sejarah adanya uang, keempat jenis uang, dan yang kelima teori nilai uang, dan yang terakhir contoh kasus yang relevan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Selamat menonton. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkan UU nomor 13 tahun 1968 pasal 6 ayat 1 yang isinya hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral atau bisa disebut Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak aktrol. Yaitu ada pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama ada Mankey. Mankey mengatakan uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan penukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Dan yang kedua yaitu ada Albert Gerolheit. Pengertian uang menurut Albert Gerolheit adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Yang ketiga yaitu ada Walker. Walker mengatakan pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain. Dan yang keempat, yaitu ada Adspigun. Menurut pendapat dari Adspigun, uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Dan yang kelima, yaitu ada Thomas Rowling, di mana Thomas Rowling mengatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang. Dan yang terakhir yaitu ada Ensiklopedia Indonesia, di mana pengertian uang menurut Ensiklopedia Indonesia adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan dan diterima secara umum sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai, yaitu standar daya beli, standar uang, dan garansi penanggung utang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli uang.
Sebelumnya, suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum atau acceptability. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability. Kualitasnya cenderung sama, uniformity. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Uang juga harus mudah dibawa atau portable dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Stability of value. Fungsi asli uang terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, artinya sebagai alat penentu harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga yakni sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Jadi ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang mendatang. Fungsi turunan uang diantaranya sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang memindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Sebagai pendorong kegiatan ekonomi, apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sebagai alat pembayaran yang sah, kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam, dapat dipenuhi melalui cara tukar, menukar atau barter, guna mempermudahkan dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Sebagai alat pembayaran utang, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Sejarah adanya uang. Setelah mengetahui makna dan pengertian mengenai uang, selanjutnya sejarah bagaimana awal mula uang tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi yang digunakan oleh masyarakat. Pada masa prasejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam. Namun, kebutuhan yang disediakan tidak cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya yang lebih baik. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai digunakan. Namun kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala, seperti adanya ketidakcocokan satu sama lain. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, manusia menciptakan alat pembayaran. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan, kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam.
Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik, tapi sistem ini juga dinilai tidak efektif. Sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas. Walaupun pengertian uang masih sama sebagai nilai tukar, namun penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam, sehingga masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis uang. Uang yang beredar di sekitar kita dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli apapun dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Nah, jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama adalah uang logam. Uang logam sendiri terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya juga mudah dikenali dan sifatnya juga tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam sendiri memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar atau real. Yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran yang sah. Yang dimaksud dengan uang kertas sendiri adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal kepercayaan dan uang giral simpanan di bank. Uang kartal kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang giral simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biliar, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang berdasarkan nilainya, menurut nilainya uang dibedakan menjadi uang penuh full bodied money dan uang tanda token money. Uang penuh full bodied money, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda token money, sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Teori nilai uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Teori uang terdiri atas 2 teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Yang pertama, teori uang statis. Teori uang statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah teori nominalisme. Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Selanjutnya teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Selanjutnya teori metalisme atau intrinsik. Uang bersifat seperti barang,
Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contohnya seperti uang emas dan uang perak. Teori konvensi atau perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya: yang pertama, teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Selanjutnya, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Selanjutnya, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Selanjutnya, teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang relevan tentang uang, yaitu tentang kasus pencucian PT Jiwasraya. PT Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dikelola oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwasraya. Sebanyak 6 terdakwa dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero atau AJS sudah menjalani sidang pertama pada Rabu kemarin, tanggal 4 bulan 6 2020. Keenam tersangka menjalani sidang pada hari yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus. Mereka adalah Direktur Utama PT Hansen International Tbk atau MYRX, Benny Tejoko Saputro, Komisaris Utama PT Terada Alam Minera Tbk atau TRAM, Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2013 sampai 2018, Hari Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 sampai 2018, Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syah Mirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Dito. Sidang ini dihadiri tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Direktorat Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung RI dan tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan jumlah seluruhnya sebanyak 50 orang JPU. Tim JPU terbagi ke dalam 6 tim JPU. Dalam pembacaan surat dakwaan yang dibacakan hanya surat dakwaan atas nama terdakwa Heru Hidayat karena didakwa terhadap terdakwa Heru Hidayat sudah mencakup semua perbuatan para terdakwa lainnya. Namun keenamnya tetap dinyatakan merugikan negara sesuai perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Heru Hidayat dan orang lain yaitu Benny Jokro Saputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Haru Prasetyo, dan Syah Mirwan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar 16,81 triliun. Tulis surat dakwaan tersebut dikutip CNBC Indonesia Kamis 4 bulan 6 2020. Keenamnya didakwa dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel selama 2008 hingga 2018. Demikian penjelasan materi tentang teori uang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.